salah satu orang yang terbaik katanya adalah it'amut ta'am, ya. It'amut ta'am itu menyajikan dan memberikan makanan, itu termasuk yang manusia terbaik katanya. Dalam satu khutbah singkatnya Imam Syamsul Qadir Jailani bilang, memberi makan kepada orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Ya, it'amul jami' khairum min bina'i alfil jami'. Oke, kita lanjut halaman 108, kali ini yang kedua. Wa kanatil arabu tatahalafu indaha wa tataqasamu biha. Dahulu bangsa Arab tatahalafu, ya, bersumpah indaha di hadapan Ka'bah, wa tataqasamu biha, dan menggunakan sebagai materi sumpah. Jadi kalau tahalafah bersumpah itu lebih dekat kepada posisinya di mana. Nah, orang Arab dulu kalau mau bersumpah dia datang ke Ka'bah. Posisi terdekat dengan Ka'bah itu berarti seolah-olah merupakan sumpah yang paling berani dan punya hasil yang menakutkan bagi orang yang menjadi lawannya, begitu. Yang kedua, menggunakan materi Ka'bah sebagai bersumpah. Jadi ada yang mengatakan fida kal Ka'bah, begitu. Saya tebus kamu dengan Ka'bah. Ada yang menggunakan birabbil Ka'bah, ya, dengan nama Tuhan Ka'bah saya bersumpah. Nah, itu namanya yang kedua tuh yang kata qasamu tuh. Dulu orang jahiliyah tuh orang Arab, dia bilangnya bil Ka'bah, ya, saya sumpah demi Ka'bah, atau warabil Ka'bah, dan demi Tuhannya Ka'bah, begitu. Nah, itu namanya taqasama. Wa yadkhuluha, dan masuk ke dalamnya man yu'danu, orang-orang yang diizinkan lahu kepadanya. Fayakhla'u, maka ia mencabut na'laihi, dua sendalnya, ihtiraman, sebagai penghormatan. Ihtiraman lah, sebagai penghormatan kepadanya, kepada Ka'bah, ya. Wa qad tahayyaru, dan mereka merasa takut ayah bimuha, untuk merobohkannya, lita jadi dibinaiha, untuk merenovasi bangunannya. Hinama tada'at, ketika tada'at miring, juduha, tembok-temboknya, Ubaid al-Ba'tin Nabawiyah, sebelum, ya, dibangkitkannya kenabian. Kalau bisa artinya menjelang saja. Ubaidah itu menjelang. Ubaidah menjelang al-Bi'tsah an-Nabawiyah, dibangkitkannya kenabian. Wahasibu, dan mereka menduga anna fi hadmiha, bahwa di dalam merobohkannya, hululal adzabil alimi, ya, datangnya, tibanya azab siksa yang pedih. Falamma jataroha, tatkala ada yang berani, atau tatkala berani, ala hadniha, atas merobohkan atau untuk merobohkannya, ahadu kubaraihim, salah satu tokoh mereka. Kubara itu jamak dari kabir, ya, kabir itu artinya besar, kubara jamaknya, maka kita artikan kubaraihim, tokoh mereka. Nanti bahasa yang hampir mendekati sama, peralihan maknanya itu misalnya adalah rijal, ya. Jadi kalau diartikan
rajul itu artinya si laki-laki, ya. Jadi rajulun jamaknya rijal. Tapi kalau nanti ada kira-kira makna atau ada bahasa misalnya rijalul qaum atau rijalul qaryah misalnya. Nah ini kita bisa artikan dengan kata tokoh kampung, tokoh masyarakat. Kalau kamu mereka berharap antusi bahu sa'niqah, ya, agar ia tersambar petir. Jadi kalau Ka'bah di hadapan orang Arab itu lebih sakti gitu, lebih dikhawatirkan keberadaannya. Itu orang nggak berani untuk melakukan tindakan-tindakan buruk di situ kecuali yang memang sudah menjadi kesepakatan mereka sebagai sebuah dogma. Kehebatan Ka'bah itu mulai terasa banget ketika terjadinya kasus Gajah Abroha. Ceritanya Raja Abroha dari Afrika itu mau menghancurkan Ka'bah kan gitu kan. Akhirnya singkat cerita itu Allah kirim burung ababil yang pada akhirnya menghancurkan mereka semua. Nah di situ tuh mereka mulai makin tidak berani lagi kepada Ka'bah begitu ya. Oke. Ini dikatakan mereka takut kalau seandainya ada orang yang berani untuk merusak Ka'bah, itu akan turunnya azab yang pedih katanya di situ. Nah, ketika ada yang berani merusakkannya, itu mereka berharap orang yang merusakkan tadi kesambar petir, ya. Aw yahulla alaihi, atau tertimpa kepadanya azabun muqim, ya. Azabun muqim itu berarti siksa yang yang terus menerus. Orang yang azabun muqim itu sakit nggak sembuh-sembuh, tapi mati pun tidak. Itu namanya azabun muqim. Sebagaimana terjadi pada Kemal Atatürk, ya. Tsumma banauha, kemudian mereka membangunnya kembali. Wa tanaza'u, dan mereka bertengkar, ya. Fi wad'il hajaril aswad, di dalam hal meletakkan hajarul aswad. Hajarul aswad itu batu hitam yang katanya datang dari langit, Jibril yang membawanya. Dulunya putih katanya, dan dulunya besar, ya, bukan kecil begitu. Nah, kemudian katanya batu ini punya daya serap yang sangat tinggi, ya, punya daya serap yang sangat tinggi sehingga akhirnya batu itu yang tadinya bening begitu berubah menjadi hitam. Daya serapnya itu gara-gara dosa manusia yang diserap oleh energi negatifnya, ditarik oleh batu tersebut dari dosa-dosa yang ada pada orang, ya. Nah, itu kehebatan Hajarul Aswad. Tapi Hajarul Aswad itu juga tidak sekeramat Ka'bah, ya. Jadi kalau batu Hajarul Aswad itu nggak sekeramat Ka'bah, orang masih berani untuk mengambil Hajarul Aswad gitu. Nah, akhirnya dulunya tuh Hajarul Aswad besar begitu, satu batu bulat, ya. Pada setiap kali peperangan itu batu Hajarul Aswad itu menjadi sumber perebutan, ya. Akhirnya pada suatu masa pernah terjadi diambil dan dibawa kabur, ya, oleh musuh tertentu. Nah, itu akhirnya dipecah-pecah, ya. Nah, sisa-sisa yang sekarang tuh, kalau Bapak Ibu bisa mencium Hajarul Aswad, itu besar-besarnya udah nggak lagi, udah paling-paling sejempol kita kan. Ada beberapa buah begitu. Sekarang udah dicor, diperak begitu, sehingga sudah tidak ada yang lagi bisa mengambilnya. Wa ausyakan niza'u yakunu fitnatan bainal qabail, dan hampir saja pertengkaran tersebut menjadi peperangan bainal qabail. Fitnah di sini artinya peperangan. Dalam Al-Qur'an kata fitnah itu tidak sebagaimana yang kita kenal dalam bahasa Indonesia. Fitnah yang ada dengan kalimat al-fitnatu asyadzu minal qatli atau al-fitnatu akbaru minal qatli, dalam Al-Qur'an ada dua gitu. Itu fitnah yang dimaksud itu adalah kata syirik artinya. Ya. Syirik lebih besar daripada pembunuhan. Itu
Gitu. Dulunya apa dulu kasusnya? Nabi Muhammad disuruh berperang melawan orang-orang musyrik, tapi kejadiannya di bulan haram, di bulan Rajab, ya, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah haram. Ini dulu katanya nggak boleh perang, ya, nggak boleh perang. Tapi bulan-bulan ini dijadikan sebagai siasat oleh kaum musyrikin untuk meningkatkan kekuatan mereka. Gitu. Nah, akhirnya pas giliran waktunya perang, masuk bulan ini berhenti perang, ya. Akhirnya umat Islam yang tadinya hampir menang, ya berhenti lagi. Ketika besok perang lagi, orang musyrik udah kuat lagi dengan kekuatan barunya lagi. Banyak personel yang baru, senjata yang baru. Nah, pas turun Al-Quran dan mengizinkan perang, itu perang sudah tidak dibenarkan lagi untuk dihentikan. Sekalipun masuk ke bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum. Nah, udah terusin perang. Sampai kapan perangnya? Sampai orang musyriknya itu mati semuanya, kebabat semuanya. Jangan menggunakan pemahaman lama menghormati bulan, tetapi tidak menghormati Islam, gitu ya. Maka akhirnya perang terus berlanjut, walaupun itu mendapatkan cemoohan, bulian dan sebagainya, tetap lanjut perang sampai betul-betul orang musyrik kalah semuanya. Nah, di situ tuh. Memerangi orang musyrik, ya, memberantas kemusyrikan lebih penting daripada sekedar peperangan, gitu. Jadi perang itu lebih enteng jadinya. Yang paling berat apa? Membasmi kemusyrikan atau membasmi orang-orang musyrik pada waktu itu. Nah, di kalangan artis, ya, peristiwa berita bohong, kuat yang dari keluarga disebar-sebarkan, bagi mereka itu adalah al-fitnatu asyaddu minal qatli, katanya begitu. Nah, itu kan ya di bukunya tadi saya katakan lebih besar daripada kandang gajah. Kalau yang itu namanya antasyi al-fahisyah, syi'ul fahisyah namanya, ya, menebar berita bohong. Jadi dalam Al-Quran tuh bahasa hoax nggak ada sebenarnya. Nah, di dalam Al-Quran salah satu makna fitnah itu adalah musyrik. Terus dalam bahasa lainnya fitnah itu adalah perang, ya. Nah, di sini dikatakan wa ausyakan niza, dan hampir saja, ya, pertengkaran yakunu fitnatan bainal qabail, ya, berubah menjadi peperangan, ya, di kalangan kabilah-kabilah, ya. Wa kadat narul harbi, dan hampir saja api peperangan tashta'ilu, menyala, bainahum, ya, kalau menyala apa namanya? Tashta'ilu artinya menyala, berkobar, ya, dan hampir saja peperangan, dan hampir saja api peperangan berkobar, bainahum, di antara mereka. Laula an marra bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, andaikan, ya, Nabi tidak melewati mereka, Nabi tidak berjumpa dengan mereka. Wa kana gulaman nasyian, dan beliau pada waktu itu adalah, ya, gulaman nasyian, pemuda yang masih tumbuh berkembang. Wa kanu yusamunahu al-amin, ya, dan mereka menamakannya dengan al-amin. Mereka menyebutnya Nabi dengan al-amin. Lisidqihi, karena kejujurannya, wa amanatihi, dan karena amanahnya. Fara'alahum, maka Nabi berpikir untuk mereka, ayyashtariku, agar mereka bersama-sama, jami'an, semuanya, fi waqtihi, untuk meletakkannya. Jadi pada waktu itu kira-kira ketika Ka'bah itu direnovasi karena ada kemiringan tembok katanya. Nah, akhirnya semua suku rasa adalah suku yang paling berhak untuk meletakkan kembali
Hajarul Aswad pada tempatnya. Ya kan pada waktu itu kan Hajarul Aswad dicopot terlebih dahulu itu dari tempatnya. Ya, nah maka semua suku, terutama suku-suku besar itu merasa, terutama kepala sukunya, mereka adalah orang yang paling berhak ya untuk mengembalikan ke posisi semula daripada Hajar Aswad tersebut. Ya. Nah, kemudian summa akhadha yabsutu ridaahu. Kemudian mulailah Nabi menggelar selendangnya. Wa alqal hajara dan meletakkan batu al-aswada yang hitam. Hajar Aswad kita sebut fauqahu, di atas selendang tersebut. Fasyara'at kullu qabilatin, maka mulailah setiap kabilah tahmilu tarafan, memegang ujung min atrafir rida, dari ujung-ujung selendang. Wa wada'uhu, dan mereka meletakkannya haitsu huwal an, di mana posisi itu sekarang, ala yamini babil Ka'bati, di sebelah kanan pintu Ka'bah. Walam yakadil amalu yantahi, dan belum lagi kejadian tersebut selesai, hatta syakaran nasu, maka berterima kasihlah ya manusia saat itu an-nabiyya, kepada Nabi, wa afnau alaihi, dan mereka memuji alaihi, kepada beliau. Dan tadinya mereka merasa kamilah yang paling berhak. Nah, ternyata dikirim oleh Rasulullah untuk sama-sama ya membawa Hajar Aswad dari tempat penyimpanan ketika proses pembangunan sampai ke ya tempat penyimpanan yang ada di Ka'bah yang sekarang ini. Baru setelah sampai di depan Ka'bah, Nabi yang ambil dan meletakkannya di posisi yang tempat di Hajar Aswad tersebut sekarang ya. Maka yang ya diambil oleh Rasulullah itu merupakan tindakan yang sangat luar biasa, sehingga ya mereka semua memuji ya apa yang Nabi kerjakan seperti itu. Wal Ka'batu al-an, dan Ka'bah saat ini mabniyatun bil hijaratiz zarqa, ya, dibangun dengan batu berwarna biru. Kalau kita lihat dari jauh sih hitam ya. Irtifa'uha, tingginya khamsata asyara metran, 15 meter. Wa tulu kullin min dil'aiha, dan panjang setiap apa namanya tulang sisinya, kalau orang sih tulang rusuknya ya, asyarqi wal gharbi, yang barat dan yang timur, siku-sikunya ya kalau kita bilang, asyra metran ya, 10 meter. Wa tulu kulli minatil ainil akharaini, dan panjang setiap siku ya, sisi siku yang lain, yazidu qalilan ya, lebih bertambah sedikit, ala asyrati amtarin ya, melebihi 10 meter. Jadi untuk barat dan timur ya itu 10 meter ya, tapi berarti utara dan selatan ya, utara dan selatan berarti itu lebih katanya daripada 10 meter. Yakadu syakluha yakunu murabba'an ya, hampir saja bentuknya menjadi persegi 4. Jadi sebenarnya bangunan Ka'bah persegi 4 itu baru gitu ya. Wal babu fi jidari hasyati, dan pintu Ka'bah ada di temboknya sebelah timur. Jadi pintu Ka'bah itu berarti arah timur tuh ya. Pintu Ka'bah
makam Ibrahim itu posisinya adalah timur. Semua orang yang ada di Masjidil Haram itu dari semua sisi menghadap ke Ka'bah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang mempermasalahkan orang Indonesia harus menghadap ke Ka'bah, saya termasuk bingung juga. Karena Ka'bah tadi kan katanya panjangnya sama jadi 15 meter ya. Andai kan ini Ka'bah ya, ini 15 meter gitu. Terus masjid kita ternyata ya, anggaplah ya 100 meter gitu misalnya. Ini 100 meter. Ini yang berhadapan dengan Ka'bah, ini kan berarti sini ya, pengimaman tadi ya, mihrab kita sebut. Nah, berarti orang yang betul-betul menghadap kiblat dan Ka'bah semua daerah sini doang, ya, bukan kan kalau gitu? Iya, karena kalau seandainya, ya, anggaplah ini pengimaman misalnya, ya 3 meter kali begitu, ini mungkin berapa? 6 meter ya, 6 meter gitu sisanya. Jadi 15 meter ya. Sisanya berapa nih? 85 ya. 85 bagi 2 berarti sekitar 42 ada ya. Nah, ya kan? Itu kalau seandainya yang 42,5 itu berapa orang tuh banyak ke sana tuh berarti nggak menghadap Ka'bah. Ya karena kagak lurus dengan Ka'bah. Ini kalau masjidnya 100 meter. Nah, kalau Istiqlal. Jadi dalam hal mengarahkan kiblat, kalau udah jauh, ya seperti Indonesia, itu bukan Ka'bah lagi patokannya. Ya semakin jauh nanti bisa naik, ya mulai dari Ka'bah, naik ke Masjidil Haram, naik lagi ke Mekah, naik lagi ke Arab Saudi. Mungkin kalau Indonesia sekarang udah bukan lagi menghadap Ka'bah, ya karena saking jauhnya. Cukuplah kalau arah itu adalah menghadap ke arah Arab Saudi gitu, ya nggak harus ke Ka'bah ya. Nanti kan kemarin tuh banyak tuh, setiap bulan apa tuh katanya ada Rosdul Ka'bah katanya, atau Rosdul Kiblat, meluruskan kiblat. Selurus-lurusnya paling-paling bagian depan imamnya saja yang lurus ke Ka'bah gitu ya. Yang lainnya yang ada yang lurus dengan Ka'bah, sudah ada lewat Ka'bah dalam situ ya. Jadi jangan ngotot untuk meluruskan masjid dengan dengan Ka'bah. Namanya nanti kalau di dalam bahasa usul fikih itu ada yang disebut dengan zanni, ya masalah-masalah zanni, masalah-masalah yang hanya berdasarkan dugaan, perkiraan besar dugaan saja. Nggak selalu harus qat'i. Jadi ada dalam bahasa fikih itu harus ada qat'i, ada harus zanni. Ya. Kalau Anda motong kambing, motong sapi, motong ayam, itu harus qat'i, lehernya kepotong gitu. Urat-urat yang ada di kiri kanan, tenggorokan dan kerongkongan, qat'i harus terpotong. Kalau tidak, jadi bangke gitu. Yang biasa motong nih ya. Tapi kalau urusan kiblat, kira-kira ya, oh ini kira-kira Ka'bah searah barat, udah selesai. Kalau mau dimiringin paling-paling kira-kira ya 30 derajat searah jam 1 tuh ya. Jadi kalau seandainya kita bikin jam 12 itu adalah arah kiblat, maka arah jam 1 itu adalah arah untuk ke arah jam 12 adalah arah barat, arah jam 1 itu adalah arah kiblat seperti itu ya. Wal babu fi jidal hasyati wa ala yaminihi, dan bagian dan sebelah kanannya pintu al-hajarul aswadu adalah hajar aswad alladzi yu'azzimuhul muslimun, yang diagungkan oleh kaum muslimin. Wa yatazahamuna listilamihi, dan mereka berdesak-desak untuk menyampaikan salam. Istilam ya, menyampaikan salam dari jauh itu namanya istilam. Yartafi'u 'anil ardi, hajar aswad itu tinggi dari tanah ya, dari bumi, dira'aini sekitar 2 zira.
Wasulusai zira dan sepertiga zira. Zira itu lengan, ya. Dua per tiga lengan. Kalau satu lengan itu 50 cm kita anggap, maka dua lengan 100 cm. Nah, 2 per 3-nya berapa? 75 kira-kira ya? Nah, 75 cm. Berarti kalau gitu kira-kira Hajar Aswad itu dari tanah, dari kaki kita ke Hajar Aswad itu hampir 1,75 meter gitu. Ya, hampir sampai 2 meter. Saya termasuk seinian saya begitu tingginya. Ya, kalau mau masukin muka kita itu harus jinjit kaki ya. Oke. Waqutruhu dan wilayahnya, luasnya 30 cm wa alaihi itarun min al-fiddah. Lingkarannya 30 cm, ya, 30 cm. Wa alaihi itarun yang dikelilingi min al-fiddati yang terbuat dari perak. 30 cm. Ya, dulu kali ini ya, bukan sekarang. Kalau sekarang sih saya lihat Hajar Aswad kecil banget tuh. Ya, nggak ada. Dulu 30 cm, 10 cm juga nggak ada. Tapi memang pecahan-pecahan jadinya gitu dia. Jadi itu di Hajar Aswad sekarang tuh, yang tempat muka kita masuk itu udah berbentuk coran gitu ya kan, terbuat dari perak. Nah, batu-batunya itu tuh ditempel di dalam coran tersebut gitu. Ya, memang betul warnanya hitam. Tapi enggak sepanjang dikatakan 30 cm, udah kecil-kecil, misah-misah begitu ya. Mungkin karena pecahan-pecahan saja kali gitu ya. Nah, kemudian memang dibuat dari perak ya, itu melingkar sesuai dengan ukuran muka kali begitu. Nah, itu terbuat dari perak. Ya, banyak sih yang menjadi misteri, di antaranya pecahan Hajar Aswad ya, sulit ditemukan. Kuburan Ali juga kan nggak ada yang temuin, gimana sekarang kuburan Ali bin Abi Thalib? Kalau kuburan Abu Bakar, Umar kan di samping Nabi itu gitu ya. Tapi kuburan Utsman dan kuburan Ali tak entah di mana sekarang. Baik. Wal babu murtafi'un al-ardi muqamah, pintu ya tingginya al-ardi dari bumi, dari tanah, nahwa qamatin seukuran sependirian ya, sependirian orang. Fala yadkhulu ahadun al-Ka'bah, maka tidak ada yang masuk ke dalam Ka'bah illa ba'da ayyataqiya sulaman, kecuali setelah ia menaiki tangga mughattan yang dilapisi bisafa ihil fiddati, lempengan-lempengan perak. Ya, memang tangganya terbuat dari ya besi dan perak. Wal juz'ul ladzi bainal Ka'bah wal Hajar Aswad, wal juz'ul ladzi, dan bagian yang terletak antara pintu Ka'bah wal Hajar Aswad dan Hajar Aswad, min jidari hasyati, dari tembok sebelah timur, yusamma al-Murtazam, itu dinamakan dengan Murtazam. Ini kalau memang memungkinkan berdoalah di sini nih ya, katanya adalah tempat yang paling mustajab. Ya tazimuhul hujjaj, yang menempelkan ya para haji bisudurihim wa aidihim, dengan dada dan tangan mereka, wa yad'u rabbahum, dan berdoa kepada Tuhan mereka. Jadi jadilah berdoanya begini nih, orang begitu tuh ya. Jadi di Mu'tazam tuh doanya seperti itu. Hah? Ya memang susah, jangan bisa. Pokoknya kalau nggak salah begitu tuh jangan milih di Mu'tazam, di mana aja bikin Ka'bah, yang penting nempel lah badan kita gitu aja. Kalau nungguin harus untuk di Mu'tazam juga kebagian. Nggak harus lah kalau begitu ya kan. Kalau memang punya kesempatan yang baik begitu ya cari. Sama nyium Hajar Aswad, berdoa di Mu'tazam, itu kalau maksain diri bisa jadi gerak. Apa akhirnya? Yang lebih baik cari posisi mana Ka'bah saja, yang penting bisa kita
tempelkan badan kita begitu berdoa.